Setiap orang punya hari pertama yang tidak pernah mereka rencanakan. Di hari di mana mereka masuk ke sebuah ruangan, duduk di kursi yang belum punya nama, dan menatap wajah-wajah asing di sekitar mereka. Tetapi hari ini bukan lagi hari pertama. Ini adalah hari terakhir. Dan justru di hari terakhir inilah mereka baru benar-benar belajar tentang satu sama lain. Aneh ya rasanya, setiap hari 3 tahun kita di sini rasanya biasa aja, tapi sekarang pas mau pergi rasanya berat banget. Nah, itu. Dulu ngeluh, capek, bosen, pengen cepet-cepet lulus. Ya, ternyata manusia emang begitu, baru akan sadar rasanya kehilangan. Kelas. Aku masih ingat waktu pertama kali kita masuk sekolah, rasanya canggung banget sampai nggak ada yang berani ngomong duluan. Iya, siapa sangka dari sekumpulan alumni asing bisa sampai sedekat itu. Dan sekarang kita malah susah mau pisah. Ya, karena kita sudah terbiasa bersama, sudah saling mengenal dan sudah saling mengaku. Tapi habis ini semua pasti berubah. Masing-masing kan punya jalannya sendiri. Sebelum kita bubar, foto yuk biar ada kenang-kenangan. Ya, yuk. 1, 2, 3. Ah, Bagus nggak? iya. Ada yang kurang nih. Siapa? Pacar mana? Oh iya, Fajar mana ya? Oh iya, Fajar. Jar, kamu dari tadi diem aja, kamu nggak apa-apa kan? Semua nggak bakal baik-baik aja kalau kamu ngomongnya kayak gitu. Udahlah, cerita aja. Kita ini semua sahabat. Aku tidak melanjutkan kuliah, teman-teman. Kenapa? Kamu padahal udah keterima di universitas yang kamu pilih kan? Iya, ada hal yang lebih perlu aku urus dulu di rumah. Bagas, kamu nggak apa kan? Ada yang nggak ikut nih dari tadi? Gak apa-apa, aku hanya sedang mikir aja. Kamu sudah daftar di mana, Gas? Aku udah diterima di kampus yang udah aku targetin, yang tua. Wah serius, itu keren banget guys. Nah itu, makanya aku takut. Kenapa takut? Kan kamu sudah diterima. Justru itu, semua orang punya harapan tinggi, guru, keluarga, orang tua. Aku takut tidak bisa memenuhinya. Bagaimana kalau aku tidak bisa sepintar itu? Aku sudah berusaha keras untuk sampai di sini, tahu gas. Itu bukan keberuntungan. Tapi gimana kalau nanti di sana aku gagal? Aku kan nggak tahu caranya gagal di depan orang-orang yang percaya aku. Semua orang pernah gagal, Gas. Bedanya, gagal bukan berarti selesai. Aku tahu secara teori, tapi rasanya beda. Itu kan kesempatan yang bagus. Itu tidak dalam 2 kali loh. Aku tahu, Sinta. Lalu, kenapa kamu tidak mengambilnya? Masa depanmu kan? Masa depanku bukan cuma soal kuliah, tetapi kondisi orang berbeda-beda. Kamu nggak tahu apa yang terjadi di rumahku. Fajar, kami bukannya menghakimi, tapi kami hanya khawatir. Aku tahu kalian khawatir, tapi kadang khawatir yang nggak
disertai pengertian justru terasa seperti tuduhan. Ayahku sakit sudah beberapa bulan ini. Ibuku tidak bisa menanggung sendiri. Aku sebagai anak sulung, aku harus bekerja. Kenapa nggak bilang dari dulu, Jar? Karena aku nggak mau jadi beban cerita di tengah kebahagiaan kalian. Beban kamu bilang? Justru kita malah makin merasa beban. Kalau ternyata salah satu dari sahabat kita ngerasa menderita, tapi kita nggak bisa jadi tempat safe buat mereka. Jadi aku heran aja kamu punya pemikiran seperti itu. Kamu nggak apa-apa cerita ke kita juga bakal ngertiin kamu kok. Dengan begini kamu juga merasa ringan, kita juga semua sahabat. Oh iya, tadi kan aku ngeluh soal takut gagal. Padahal sudah diterima. Maaf ya Jan, aku kan nggak tahu. Kamu nggak perlu minta maaf, Gas. Beban setiap orang terasa nyata buat dirinya sendiri. Jujur, aku takut bukan cuma soal Fajar aja, tapi soal kita semua. Maksudnya, setelah hari ini kita akan mempunyai kehidupan masing-masing. Kuliah di tempat yang berbeda, hidup yang berbeda, tempat kerja yang berbeda, dan kita semua bakal jadi orang yang asing. Itu memang akan terjadi, Nay. Itu tidak bisa terus diam di tempat saja. Tapi tak ada yang menjamin kita bakal ada lagi, kan? Emang sih, kita butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa saling nyaman, jujur, dan percaya. Dan juga, kamu benar juga, kalau ke depan ini tidak ada yang bisa menjamin kalau kita seperti ini. Tapi, apa dengan semua kenangan yang ini, kamu mempercayai kita bakal ngancurin semua ini? Iya sih, kita memang tidak bisa jamin. Tapi kan kita bisa memilih untuk tidak lupa atau tetap memilih untuk menunggu. Bagas benar, jarak itu fisik, tapi lupa itu pilihan. Assalamualaikum anak-anak. Saya kira kalian sedang berfoto-foto, ternyata kalian sedang memikirkan hal lain. Tapi sudah bingung, Ibu. Dari terakhir memang seperti itu. Saat itu orang berkata jujur tentang apa yang dirasakan dan tentang apa yang ditakutkan. Ceritakan kepada ibu, nak. Ya jadi itu dari saya, Bu. Terima kasih. Kalian tahu apa yang baru saja kalian lakukan? Nggak tahu, Bu. Kalian sedang belajar salah satu pelajaran yang paling penting dalam hidup yang tidak ada di pelajaran manapun. Pelajaran apa itu, Bu? Setiap orang memiliki beban yang berbeda-beda, berjalan di jalan yang berbeda-beda dengan kecepatan yang berbeda-beda, dan tidak ada satu orang pun yang disalahkan. Fajar, pilihan yang kamu pilih itu bukan kekalahan, tetapi tanggung jawab. Sedangkan Bagas, rasa takut yang kamu rasakan itu kamu peduli, tapi kamu tidak seharusnya menjadi sempurna. Terima kasih Bu. Sinta, kepedulian kamu itu bukan kesalahan, tapi kamu peduli, tapi cara bicaramu harus dirubah. Iya maaf Bu, tapi tadi saya tidak bermaksud buat menyudutkan Fajar kok. Saya tahu niat baikmu, itu adalah bagian dari proses belajarmu. Dan untuk Naya, rasa takut yang kamu rasakan itu bukan kelemahan, tetapi bukti bahwa kalian ini pernah berteman. Tapi bagaimana kalau kita benar-benar berubah, Bu? Kalau itu pasti Bu Guru tidak bisa membohongi. Tapi faktanya kalian pernah mengenal satu sama lain sehingga bisa berteman, dan itu tidak akan bisa memisahkan antara waktu dan jarak. Saya ingin
memberikan pesan buat kalian dan diingat sampai kapanpun ya. Harmoni bukan berarti semua harus sama. Harmoni adalah saat yang berbeda-beda itu memiliki untuk saling menghormati dan saling menopang. Jadilah orang yang memilih untuk menopang, bukan hanya diri sendiri. Anak-anak sekarang waktunya sudah pulang ya. Yang mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta, aku minta maaf. Tadi aku terlalu terpancing emosi. Kamu nggak salah kok peduli sama aku. Bukan, harusnya aku yang minta maaf dulu, Jar. Aku tadi bicara tanpa benar-benar mendengar kamu dulu. Maafin aku ya, Jar. Maafin aku juga ya. Iya. Nah, gitu dong. Intinya yang satu, jangan keluar dari grup kelas ya. Dan satu lagi, jangan lupa kabarin ya kalau butuh teman ngobrol. Kita mulai dari orang-orang yang tidak saling kenal, lalu pelan-pelan menjadi dekat. Dan sekarang kita tiba di titik ini. Kita sudah banyak belajar, bukan hanya dari buku, tapi cara kita memperlakukan satu sama lain. Menerima diri sendiri bukan hanya menuntut diri sendiri. Tentang menghargai perbedaan. Tentang tidak boleh terburu-buru menghakimi, tetap bersama meski tidak selalu berpendapat. Waktu tidak pernah berhenti untuk menunggu. Ia terus berjalan, membawa mereka masing-masing ke jalan yang sudah menanti. Jalan itu tidak selalu mulus, tidak selalu terang. Ada yang harus merangkak sebelum bisa berdiri, ada yang harus jatuh berkali-kali sebelum menemukan arahnya. Tetapi setiap dari mereka berjalan. Dan inilah cuplikan dari perjalanan itu. Aku dulu selalu jadi yang paling tenang, paling bisa diandalkan di kampus. Aku jadi ketua BEM, kelihatannya hebat. Tapi di balik itu aku tidak pernah bilang kalau aku lelah. Aku terbiasa mendengar orang lain, tetapi tidak pernah minta didengar. Aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah, bahwa pemimpin yang baik bukan yang tidak pernah lemah, tapi yang berani mengakui kelemahannya dan tetap berjalan. Sekarang aku mulai bilang, aku butuh bantuan tanpa merasa gagah. Aku selalu jadi penengah di keluarga, di kelompok pertemanan, di kampus, sampai suatu hari aku sadar, aku begitu sibuk menjaga kedamaian orang lain sampai lupa menjaga kedamaian diriku sendiri. Aku sempat merasa tidak ada yang peduli padaku, karena aku selalu terlihat baik-baik saja, padahal di dalam, aku juga pernah hancur. Aku mengambil jurusan psikologi dan di sana aku belajar bahwa menjaga orang lain harus dimulai dari menjaga diri sendiri. Sekarang aku bekerja sebagai konselor muda. Kali ini aku menengahi dengan batasan yang sehat dan hatiku jauh lebih tenang.
Akhirnya ketua kelas kita datang. Nah ini dia orang yang dulu paling rajin dulu kita kenal. Dan kalian itu yang dulu paling susah banget diatur. Rasanya aneh ya, dulu kita tiap hari ketemu. Sekarang buat kumpul kayak gini aja susah. Iya, semua orang sibuk-sibuk di hidupnya masing-masing. Dan ternyata dunia setelah sekolah itu capek juga ya. Capek banget malam. Akhirnya ada yang ngomong gitu. Maaf ya terlambat. Saya bawain makanan. Hitung-hitung buat latihan usaha cateringku sih. Buat sahabat kita yang satu ini spesial. Makasih ya. Cobain dong. Wah, enak banget, Mai. Makasih ya. Aku usaha ini sih setelah bantu orang tuaku. Awalnya ragu, takut gak jalan, tapi ternyata bisa juga. Keren sih, bisa memulai sesuatu sendiri itu gak gampang. Betul. Aku cuma belajar satu hal sih. Yang penting jalan aja dulu. Juga baru ngerti sekarang. Ternyata setiap orang itu mempunyai waktunya sendiri ya. Dan juga jalannya juga beda-beda. Sekarang kita sudah sadar bahwa sukses itu gak harus cepat. Sukses itu bisa cepat, bisa tidak. Kadang bertahan itu juga sudah beruntung. Lihat, ini foto Raka yang merapas kita di sini. Padahal yang paling sering mulai duluan, yang mulai sering fisik yaitu kamu. Iya, aku jadi fitnah satu kelas. Tapi kamu tuh ya, dulu pas pelajaran ada aja tingkahnya. Tapi jujur deh, kalau di kelas gak ada dia tuh gak seru. Lama emang ya. Iya, kalau nggak kenal bukan kita. Aku senang lihat kita sekarang. Oke, dulu kita masih mikir ada sendiri. Sekarang kita tahu dengan cara masing-masing. Rasanya kayak pulang ya. Ada tikusnya kayak apa ini? Jadi sih. Ada di kucing ini. Harimau. Aku takut sempat bakal kehilangan kalian. Aku pun juga gitu sebenarnya. Kadang cuma tinggal kehidupan aja. Kalau dipikir-pikir, kita ini sudah pernah ada di titik bingung, capek, bahkan gagal. Tapi sore ini kita masih ada di sini bareng-bareng, masih hidup dan masih saling ingat. Dan itu juga adalah pencapaian yang besar untuk kita. Satu suara untuk kita, untuk semua perjuangan yang kita lewati. Untuk mimpi yang masih kita kejar, untuk persahabatan yang ternyata masih bertahan. Dan untuk grup kita ini semoga ini kita bisa reuni lagi. Dan untuk kita. Untuk kita. Wajahmu ku ingat selalu, lupakan hal-hal yang menggangguku. Karena hari ini mata kita beradu, kita saling bantu melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau